Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin ya, itu satu. Kemudian di Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Berfirmanlah, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ya. Kemudian di surat Yudas ayat 1, surat Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan berkata, Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kita, bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, itu ayat-ayat dalil-dalilnya ya. Banyak Bang, kalau saya mau tunjukkan. Kemudian di surat Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya, itu ya. Ini kata-kata Tuhan Yesus ini paling banyak dalam Alkitab Bang. Surat Yudas 1 ayat 17. Oke, biar gantian Bang nanti lagi ya. Oke. Sudah. Ada yang mau membantah dan ada yang mau ini Bang OTW 5% tentang apa namanya? Ini kan kita Bang Alos kan sudah pakai dalil tuh. Gimana? Bang Budak Angon? Ada yang mau disampaikan? Saya mungkin dikit aja. Silakan. Tolong Pak Alos, saya pastikan kata Tuhan yang Bapak sebutkan itu benar-benar berangkat dari makna Tuhan yang sebenarnya. Maaf ya Pak ya, ketika Bapak terjebak dengan kata-kata sesuatu yang Bapak temukan di kitab Anda yang udah diterjemahkan, pastikan itu adalah bermakna Tuhan. Karena kalau saya tanyakan makna Tuhan kepada Bapak, pasti dia pemilik alam semesta gitu kan. Dia yang maha kuasa segala macam. Tetapi pastikan bahwa kalimat itu tepat dalam pemaknaannya. Cek bahasa aslinya apa dan kemudian diterjemahan kemana. Bolehkah bahasa aslinya ini tapi diterjemahan kepada bahasa Indonesia dengan kalimat ini kan gitu. Karena yang saya temukan Pak Alos khususnya, yang saya temukan dari para pendeta, para pembesar tokoh lah di kekristenan yang kemudian mereka belajar kepada bahasa aslinya, termasuk Romo Aldo ini yang saya temukan terakhir, Romo Aldo ini yang kemarin-kemarin sering berdebat dengan kami, dia menemukan secara bahasa asli Aramaiknya ternyata Yesus adalah utusan. Itu yang saya terima dari mereka, dan banyak para pendeta yang mengatakan demikian. Mungkin saya harapkan Paulus adalah orang baik ya, yang akan berhati-hati dalam berargumen. Kan gitu. Bantal dengan kasur beda, Pak. Ya. Jangan sampai Bapak menggunakan kasur tapi dimaknai bantal, atau bermakna bantal tapi dimaknai kasur. Akan maknanya berbeda. Tuhan dengan Tuhan berbeda. Nah, yang saya takutkan dari narasi Bapak barusan, betul kalimatnya Tuhan, Kang Erwin gitu ya, kami dengar. Betul. Tetapi ya. gimana kalau itu adalah Tuhan? Gimana kalau itu Tuhan? Kan lain makna. Ya, Bapak tidur di atas bantal, kan nggak cepat itu. Tetapi Bapak bermakna bahwa kasur ada bantal ada kasur, itu yang nanti akan salah dalam penerapan. Salah dalam pengertian, dan orang yang paham arti makna kasur dan bantal akan ketawa, ini orang gila nih kan gitu. Gimana bisa dia tidur di atas bantal kan gitu, tidur mah di atas kasur, atau dia beralaskan seperti itu mungkin. Nanti Kang OTW yang sedang mencari data untuk memastikan kata Tuhan dengan Tuhan tentunya berbeda. Sebentar Bang Alos, sebentar ya Bang Alos, nanti dilanjut lagi. Ketika memang dia membawa dalil, sebentar Bang Alos sedikit ya. Kalau sesuai dengan teks terjemahan apa yang dijawab memang betul. Nah itu jawabannya, nggak menyalahkan kita nggak menyalahkan nih Bang Alos ya. Kita kan diskusi santai nih. Ketika kita tanya ini di mana dalilnya Tuhan itu dikatakan Tuhan Yesus memberkati, sesuai dengan teks memang betul.
Tuhan, teks terjemahan. Nah, kita nggak bantah itu kalau sesuai dengan teks. Tetapi kalau kita meruntun kepada teks yang aslinya pasti berbeda, karena di situ bukan teos ya kan gitu ya, tapi kurios. Nah di sini kita nggak akan menjustis salah atau benar. Nah gitu, Bang OTW 5%, ada yang mau disampaikan? Mungkin mau ada yang sampaikan dulu? Biar kita agak damai dulu pagi-pagi ini, Bang. OTW 5% minoritas. Coba kita bacakan ya, kalau enggak ya. Di dalam Wahyu 22 ia memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Nah di situ ya. Tapi kalau kita melihat di situ ada sebelumnya, yaitu kata Allah. Nah, jadi penasaran nih, sebenarnya Allah di dalam Wahyu 22 sebelum dalil yang disebutkan dalam 22 Pak nomor 20 ini sebagai siapa? Apakah Allah itu bukan Tuhan? Kok ada juga Tuhan Yesus gitu loh. Itu Bang Alos yang perlu dijelaskan supaya kita nggak salah paham nih. Kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus dan kata Allah ini siapa? Apakah Allah ini juga Tuhan? Kan gitu. Silakan Bang Alos. Di bawah 1992 ini ya, maksudnya terkait dengan, sabar ya Bang ya, di atas ya Bang. Artinya saya menjelaskan satu-satu dulu, karena tadi kan Bang yang di samping K 1992 ini mengatakan Yesus itu utusan. Ya, saya mau menjelaskan bahwa memang pada saat dia menjadi manusia untuk visi dan misi keselamatan umat manusia, karena kuasa maut menguasai dunia saat itu, yang adalah kuasa iblis itu berkuasa luar biasa. Iblis juga bisa mencabut nyawa. Tetapi dengan karya keselamatan itu Yesus Kristus turun ke dunia untuk mematahkan kuasa maut itu, yaitu mematahkan hukum-hukum dosa, karena dosa itu adalah upahnya maut. Jadi jika Tuhan Yesus tidak datang, maka iblis yang akan merajalela di tengah-tengah kehidupan dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita umat manusia, sehingga Yesus diutus untuk datang ke dunia mematahkan dan mengalahkan kuasa maut itu. Nah, sekarang iblis tidak punya kuasa lagi. Iblis sudah kalah. Jadi kalau mengatakan Yesus utusan, ya, di dalam firman pun Yesus utusan. Tetapi saya mau menjelaskan lebih detail lagi di dalam satu Kolose 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Ya, saya baca ya. Firman Tuhan berkata, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia ini adalah Yesus Kristus yang menciptakan segala sesuatu baik di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semua diciptakan di dalam Kristus, firman yang hidup itu, yang menjelma menjadi manusia tadi. Ya, itu. Kalau kepingin mengecek lagi, buka di Kolose itu ya, Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Kita baca ayat selanjutnya ya. Sabar, saya buka lagi supaya ada di situ ada nama Kristus ya. Kolose 1, sabar ya. Pastikan abang-abang bertanya, siapa dia itu?
Nah, kita buka ya. Satu-satu aja Bang, satu-satu biar enak diskusinya Satu-satu bergantian. Nanti lagi gitu. Itu silakan Bang Kang Budak Angon, mungkin ada yang mau dibantah lagi. Saya sambil ngopi nih. Bang OTW, silakan Bang Ansor. Ternyata Yesus itu di abad pertama itu baru ada, abad pertama Masehi ya, sebelum Masehi kan sudah ada kehidupan. Lalu siapa yang menciptakan semua itu? Langit, bumi, ya, dan juga isinya kan gitu setelah sebelum Yesus itu ada. Yesus itu baru dilahirkan oleh seorang perempuan suci yang bernama Maria di abad pertama Masehi. Sebelum Masehi itu sudah ada kehidupan, ada mulai dari Adam, mulai Nuh, kemudian Ibrahim dan selanjutnya. Ini mau klaim kemana gitu loh? Dia itu kan Yesus katanya. Sebelumnya di Perjanjian Lama itu nggak ada nama-nama Yesus. Itu silakan Bang Erwin tambah. Silakan lanjut Bang. Ya. Dia mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Nah, sementara Yesus ini kalah oleh maut kan pada saat itu. Mati, kemudian 3 hari dikubur di goa, kan seperti itu, disalib. Nah, itu kan iman mereka seperti itu. Jadi upah dosa adalah maut, adalah kematian. Jadi orang berdosa upahnya adalah kematian. Berarti Yesus orang berdosa. Gampang kan ya? Gampang kan? Padahal dikatakan bahwa dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa dia? Berarti Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang sebenarnya tidak takluk kepada maut. Sementara Yesus takluk kepada maut. Kalah sama maut. Ya kan seperti itu. Walaupun nanti ceritanya Yesus itu bisa bangkit kembali. Oke, kalau bangkit dari kembali berarti Yesus tidak menang dalam tidak mengalahkan maut. Karena pertama iblis mengalahkan Yesus 1-0, Yesus kalah oleh maut. Kemudian Yesus bangkit, berarti Yesus menang nih 1-1. Kalau 1-1 bukan menang, draw. Gampang kok sebenarnya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau Yesus ini berkuasa, apa sih yang dikuasai Yesus? Apa? Yesus kan tidak berkuasa. Di sini ya saya baca satu data di sini ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, dalam pengampunan dosa, Yesus tidak bisa mengampuni dosa. Dia takluk kepada maut. Gitu kan? Kemudian, kalau Yesus ini adalah berkuasa, ketika dia memerlukan keledai seumpamanya, menciptakan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Kenapa saat dia perlu keledai, dia harus ngambil keledainya orang? Di Lukas 19 dikatakan dia mengambil keledainya orang. Dia berjanji mengembalikannya, sampai sekarang tidak mengembalikannya. Kuasanya di mana? Jangankan mencipta langit dan bumi dan segala isinya, menciptakan keledai aja nggak bisa dia. Itu aja dulu dari saya, silakan. Oke, ya. Walaupun Anda menghina tidak apa-apa ya. Anda tidak menunjukkan dalilnya ya. Pada saat Yesus berbuat dosa itu di mana dalilnya? Coba Anda tunjukkan supaya fair ya. Anda cuma ngomong aja menurut persepsi Anda, menurut analogi Anda yang Anda sampaikan melalui narasi tadi ya. Jadi saya mau tekankan bahwa Yesus tidak berdosa. Yesus juga tidak dikalahkan oleh iblis. Di mana Yesus dikalahkan oleh iblis? Mana dalilnya? Ya, tunjukkan dalilnya supaya kita di sini diskusi yang enak, yang nyaman, yang tentram. Tapi kalau Anda mengatakan seperti begitu kan itu penafsiran Anda ya. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita diskusi di sini harus menunjukkan data.
menunjukkan dalilnya, sama seperti saya kan, menunjukkan. Sedangkan Anda hanya bernarasi yang tidak berdalil. Nah, begitu. Jadi kalau mau bilang Yesus orang berdosa, kenapa Yesus mengampuni dosa? Seorang perempuan yang ditangkap oleh orang-orang Yahudi saat itu membawanya di hadapan Yesus. Ya, halo, dengar nggak? Ya, baru dengar ini, baru masuk. Oh, baru masuk. Apa sinyal saya ya? Saya nggak tahu. Padahal saya sudah jelaskan sudah cukup lama ini. Sudah berapa menit saya jelaskan ini. Aduh, terpaksa mesti ulang lagi. Enggak, ada yang kesimak. Narasi tadi. dari Ada yang kesimak. Narasi dari Bang 5% ini mengatakan bahwa Yesus dosa. Nah, saya tanya, tunjukkan dalilnya mana Yesus berbuat dosa. Sedangkan Yesus saja mengampuni dosa. Bang Alos bisa buka kan? Matius 20. Di ayat berapa, Bang? Coba Anda tunjukkan. Bang OTW. Dibukakan itu yang Matius 20 versi 1928 itu. Yang mengambil keledai orang. Itu ada kok dalil. Ya. Pisau aja sampai sekarang nggak kembalikan. Matius Saya nggak 20. bisa buka ini. Saya nggak bisa buka berangkat soalnya Matius aku baru. 20. Ya versi 1928 itu hampir di ban sama ini soalnya dalil-dalil yang mengerikan itu kebanyakan dihapus sih soalnya sama situs. Kalau bilang berdosa Bang, mungkin ya saya tambahkan. Yesus menurut orang Kristen itu kan menebus dosa orang Kristen. Ya, menebus dosa. Kira-kira kan yang menebus itu berarti kan mempunyai banyak dosa. Bahkan orang yang membunuh, membunuh, memperkaos, berjudi, mabuk dan lain sebagainya itu ditebus oleh Yesus. Betapa banyaknya dosa Yesus yang ditanggung. Kan begitu jadinya kalau kita harus pengen tahu dosanya Yesus. Kurang lebih seperti itu ya Bang Erwin ya. Bang, coba tadi saya kurang dengar. Minta maaf, mungkin jaringan saya tadi ada terganggu. Begini, udah kemana? Gak ada suara. Jadi Yesus itu tidak maha kuasa ya. Jangankan berkuasa, apapun dia tunduk kepada manusia. Nah kalau yang tunduk kepada manusia ya. Sorry ya Bang. Saya minta maaf karena tetangga saya mungkin ada kerja dengan mesin, jadi mungkin ada bunyi-bunyi berisik mesin gitu, jadi saya minta maaf ya Bang. Nah tadi Bang An mengatakan bahwa di mana? Iya, menggema tapi menggema Bang Ansor enggak tajam Bang, kayak di ruangan. Oh iya. Gimana suara? Iya, ya dengar sih. Coba ehonya dikecilin. Jadi gini ya, ketika Yesus ini dikatakan maha kuasa, kenapa dia tunduk kepada manusia? Kepada aturan-aturan manusia. Bahkan dia harus melakukan aturan-aturan yang datang pada manusia. Saya contoh ya, kasih contoh gini.
Di Kejadian 14, catat ya, Kejadian 14:18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia, Melkisedek, seorang imam Allah yang maha tinggi. Luar biasa Melkisedek. Makanya Melkisedek datang ke surga gak perlu dia mengorbankan anak manusia, tidak. Dia langsung ke surga saja, gampang kok dia bilang. Kenapa repot-repot ada penebusan dosa, ada tumbal manusia, tidak. Nah, ini dikatakan di Kejadian 14 bahwa Melkisedek adalah imam yang maha tinggi. Nah, ketika kita berbicara tentang yang maha tinggi, kita akan uji apakah dia memang dia yang maha tinggi, kan begitu. Ketika Yesus itu adalah menciptakan segala sesuatu, kita tanya apa yang dia ciptakan. Nah, itu sama halnya seperti demikian. Nah, ketika Melkisedek di Kejadian 14:18 dikatakan imam yang maha tinggi, kita buktikan dengan pembuktian. Tentunya harus diuji. Nah, baca, karena dia Imam Melkisedek adalah imam yang maha tinggi, bahkan Daud pun tunduk kepada Melkisedek. Luar biasa tidak? Luar biasa. Daud tunduk di mana? Baal anak OTW 5% minoritas. Datanya di Mazmur 110, jadi di Mazmur 110 nomor 4. Tuhan telah bersumpah, dia bilang, dan ia tidak akan menyesal. Nah, dia bicara kepada ini. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi di sini Daud adalah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Jadi Melkisedek itu yang paling atas. Dia harus tunduk kepada Melkisedek. Ini Tuhan yang jadikan Melkisedek adalah imam yang maha tinggi. Tunduk dia. Itu kan cuma Daud. Apakah ada data lain? OTW 5% minoritas. Siapa lagi yang tunduk? Baik, saya cabutkan lagi. Di Kejadian 14. Harus sangka Anda dulu. Jadi Kak, sebentar dulu. Tadi Anda mengatakan Tuhan yang menetapkan Imam Melkisedek, kan? Betul. Sabar dulu. Ya? Iya, betul. Tuhan kan yang menetapkan imam itu. Ditanggapi aja nanti, Aku ya, oke, lanjut dulu. Oke, baik. Ini kan di Kejadian 14:18. Tadi kan begini. Nanti lari kemana-mana, Bang. Enggak, ini tentang yang maha kuasa tadi itu, pencipta langit dan bumi nih. Kau bilang Yesus pencipta langit dan bumi, pencipta segala penciptaan, tetapi Anda tidak bisa buktikan. Tetapi ketika Melkisedek ini dikatakan yang maha tinggi, dia bisa buktikan. Semua tunduk kepada Melkisedek. Nah, tadi ya. Tadi Daud tunduk kepada Melkisedek. Oke? Oh, OTW 5%. Itu hanya Daud. Adakah yang lain? Oke, kita lanjut. Di Kejadian 14, 18 sampai 10. Di sini dikatakan apa? Selain Daud, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam imam Allah lagi. Imamnya Allah di belakang, dia di depan loh. Imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Luar biasa. Abraham itu juga tunduk kepada Melkisedek. Sedangkan Abraham itu bapaknya Yesus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud sama Abraham. Dia tunduk Abraham bapaknya Yesus. Apalagi Yesus, kan begitu. Jadi Abraham di sini, lalu ia memberkati Abraham. Melkisedek memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Luar biasa. Karena Abraham itu diberkati oleh Melkisedek, ya. Lalu Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Tunduk Abraham. Oke, 2. Daud pertama tunduk kepada Melkisedek. Ya, Abraham bapaknya Yesus juga. Daud bapaknya Yesus tunduk kepada Melkisedek. Abraham bapaknya Yesus tunduk kepada Melkisedek. Ada lagi kah OTW di minoritas 5%? Ada lagi? Oke. Baca, apakah Yesus di situ ada juga? Ya, Yesus juga tunduk kepada Melkisedek. Oh, kok kamu tahu OTW 5%, kau pintar sekali. Tadi Daud betul ada datanya. Abraham juga ada datanya, bahkan Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Loh, kau bilang ada Yesus? Ya, Yesus juga ada. Di mana? OTW 5%, kamu kok pintar, cerdas sekali. Anda baca Ibrani 7 nomor 1 sampai 4. Dicatat.
Ibrani 7, 1-54. Dikatakan, Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan mengalahkan raja-raja yang memberkati dia. Kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Loh, luar biasa Melkisedek. Abraham aja tunduk, bapaknya Yesus tunduk. Menurut artinya, namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Raja Kebenaran dia. Juga Raja Salem. Raja Damai Sejahtera. Jadi Melkisedek ini yang punya gelar adalah Raja yang pertama, yang utama, Raja Kebenaran, Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Kalau kalian mengatakan Yesus Damai Sejahtera, itu artinya Anda sedang memuliakan Melkisedek. Ya. Lalu ayat selanjutnya, ia tidak berbapa. Yesus ya sama. Melkisedek tidak beribu. Wah, beda nih. Melkisedek lebih keren ini. Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Oh, Yesus bersilsilah di Lukas, di Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Keren, Melkisedek, keren, kalah Yesus. Harinya tidak berawal, Yesus berawal. AO, Alpha Omega, awal dan akhir. Yesus berawal, sedangkan Melkisedek tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Oh, betul. Tidak disalib, dia tidak mati, langsung ke surga. Nah, camkanlah, kan dia bilang, betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita. Menurut Paulus ini, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Jelas di sini dikatakan bahwa Yesus ini tunduk kepada Melkisedek. Oh, di mana datanya? Tadi saya tidak melihat. Oke, saya baca Ibrani 7 di sini ayat 11. Mulai dari 11. Kita harus membaca ini, tidak boleh comot-comot ayat ya, teman-teman. Harus utuh, satu perikop. Di situ perikopnya jelas. Ibrani 7 ayat 11 sampai 17. Perikopnya jelas. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Nah, Kristus. Tetapi Kristus lebih rendah dari Melkisedek. Kristus lebih tinggi dari Harun. Oke. Tetapi Kristus lebih rendah daripada Harun. Di mana datanya? Di sini saya bacakan. Ayat 11. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu adalah umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang yang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia dikatakan menurut peraturan Harun. Nah, jelas berarti Melkisedek lebih tinggi daripada Harun. Sebab jikalau imamah berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Ini menurut Paulus loh ya, Ibrani 7. Ayat 13, sebab ia, Melkisedek yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain dari suku lain ini, tidak seorang pun yang pernah melayani isbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itulah lebih nyata jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, harusnya tunduk kepada Melkisedek. Ayat 16, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, tentang Yesus diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Nih, tentang Yesus diberi kesaksian bahwa Yesus adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus ini harus tunduk kepada Melkisedek. Harus tunduk, karena imam ini, Yesusnya dijadikan imam itu harus menurut peraturan Melkisedek. Kalau tidak menurut peraturan Melkisedek, dia bukan imam. Ini menurut Ibrani 7 ya. Di sini jelas bahwa Yesus ini jangankan menciptakan sesuatu ya, dia menjadi imam saja dia harus tunduk kepada aturan manusia, yaitu peraturan Melkisedek. Luar biasa. Itu yang saya sampaikan. Lanjut. Udah ya, udah. Ya terlalu banyak, panjang, gak jelas penjelasannya. Oke, saya juga harus menjelaskan dengan ayat-ayat ya. Oke.
Halo, dengar nggak? Halo, halo. Lanjut. Oke, ini penjelasan ulang-ulang putar-putar cuma di situ saja tempatnya. Tidak ada yang lain, Melkisedek saja toh. Oke, saya akan menjelaskan. Ya. Di 1 Yohanes, ya, dengar suara saya. Waduh. Lanjut Bang Alos. Ya, saya dengar suara saya enggak? Udah didengerin. Katanya suruh mendengar. Ntar kalau ngomong sejarah motong lah. Oke, saya tidak motong dari tadi ya, jangan motong saya. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke 12. Demikian firman Tuhan berkata, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan darah. Ya, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, itu ya. Jadi ada tiga yang memberi kesaksian ya. Kemudian saya lanjut. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ingat ya pesan Tuhan Yesus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya. Kemudian di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Ya. Kemudian Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kemudian Filipi 2. Sabar, saya masih menjelaskan. Oh iya, silakan. Tadi kan panjang 5% itu. Jadi saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Bang, kalau ngomong 5% lengkap, Bang. OTW 5% minoritas gitu, Bang.
di bulak-balik Melkisedek terus, walaupun itu hanya ulang-ulang, ya. Jadi saya harus menjelaskan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, nama di atas segala nama. Allah meninggikan Yesus dan memberi nama di atas segala nama. Ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ingat ya, yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dengar ya, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, ya, ingat ya, di bawah bumi, dunia orang mati ya, semua ya, di bawah telapak kaki Yesus, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, ya, itu ya. Saya lanjut lagi supaya banyak ini ya. Terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, ya, di dalam surga, dalam nama Yesus yang diberkati di dalam surga, ya, paham itu? Saya harus ulang terus supaya paham, supaya jangan ulang-ulang lagi. Dengar ya, ini terkait dengan nabi-nabi mau. Sabar dulu, kan tadi 5% OTW ini berkisah panjang ya. Ini saya belum apa-apa, saya baca firman aja menjawab pertanyaan dia kan. Saya menjawab pertanyaan dia ini, bukan saya lari kemana-mana. Walaupun dia putar-putar hanya Melkisedek imam, Melkisedek imam, Melkisedek imam, walaupun dia putar-putar begitu saja. Tapi lama kan? Bukan menjawab. Nah, sekarang saya ya, Matius. Tapi berbahagialah matamu. Kamu bukan gini. menjawab. Iya, kata Yesus ya. Gini. Sabar, dengar dulu. Ya, kata Yesus. Nabi-nabi mau dengar pengajaran dari Yesus ya. Dengar ya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa Sudah ya, yang kamu terlalu lihat, panjang kelihatannya ya. tidak melihatnya. Dan Udah ingin ya, kita mendengar lanjut ya. apa Jangan, yang Pak. kamu dengar. Tetapi Oke, kita lanjut ya. Nah, Oke, kita lanjut. sebenarnya Baik, gantian Jadi- Paulus. dari jawaban saya itu, dari jawaban saya, sabar, dari jawaban saya itu sudah mematahkan semua argumen Anda di Gantian, langit Pak. Jangan diulang-ulang lah, diulang-ulang sampai 3 kali, dan di bawah bumi. 4 kali, ini ke 4 kalinya. 4 kali gitu. Enggak, bang 5% OTW. Enggak. Oke, jadi saya ini saya lanjut ya. Ini menurut aja di situ aja. Oke, jadi mereka mengulang-ulang itu terus mulai. Ini bukan menurut saya. Jadi Ibrani ini menurut Paulus. Melkisedek lagi. Ya, menurut Paulus, Melkisedek lagi. iya, saya sabar dulu ya. Menurut Paulus bahwa Yesus ini harus tunduk kepada Melkisedek. Data valid ya. Bagaimana dia dikatakan dia berkuasa sementara dia tunduk kepada Melkisedek? Bukan hanya Yesus, bapaknya Melkisedek Yesus itu pun kan tunduk. Melkisedek. Abraham, Daud. Ini, tadi kan Jadi di sini teman-teman, di sini kamu di kan sudah dengar pengajaran Yesus di Injil di Matius. Ibrani 16 bahwa ya. semua nabi mau ingin mendengar perkataan yang Yesus Apa? Mulai tantrum. tapi mereka tidak mendengarnya. Memang terguncang ketika kita bacakan Makanya kau paham. makanya terguncang ketika kita bacakan bahwa Yesus ini tunduk kepada aturan Melkisedek. Baca Ibrani 7 ya. Ibrani 7 kalau kita baca dari perikopnya jelas di situ Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun, tetapi nanti dalam ceritanya bahwa
Yesus ini tunduk kepada Melkisedek, yaitu di Ibrani 7 nomor 17. Dikatakan begini tentang Yesus. Sebab tentang dia atau Yesus yang di lama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek ini harus Yesusnya harus tunduk kepada peraturan Melkisedek. Jelas bunyinya. Ayat 17. Sebab tentang dia, tentang Yesus yang diberi kesaksian. Engkau Yesus adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Bagaimana dia bisa menciptakan segala sesuatu sementara dia tunduk kepada Melkisedek? Ini di perjanjian baru ya. Di perjanjian baru dia bahwa Yesus harus tunduk kepada Melkisedek. Dan itu pun kenapa mereka harus tunduk kepada Melkisedek di dalam perjanjian baru, bahwa Yesus harus tunduk kepada Melkisedek. Ya jangankan Melkisedek, saya bilang. Imam-imam yang lain itu harus tunduk kepada Melkisedek. Karena Melkisedek adalah imam yang dipilih Tuhan, itu imam yang maha tinggi dia bilang. Melkisedek, Raja Damen, Raja Damai, Raja Salem. Ia adalah seorang imam Elohim yang maha tinggi. Luar biasa. Dia imam. Kalau Yesus imam, ya. Tetapi imam dari segala imam adalah Melkisedek. Jadi king of the king dari imam ini adalah Melkisedek. Itu Kejadian 14:18. Apa buktinya? Buktinya di Mazmur 110 nomor 4. Daud pun tunduk kepada Melkisedek. Padahal Daud ini adalah bapaknya Yesus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bapaknya Yesus tunduk, apalagi anaknya. Tuhan telah bersumpah, ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ini kepada Daud. Daud adalah imam segala-galanya menurut Melkisedek juga. Jadi Daud imam, Abraham imam, Yesus imam. Tetap dia imam, tidak boleh dibatalkan, dia adalah imam. Nah, seperti itu. Kemudian setelah Daud, saya ulang lagi. Di Kejadian 14:18 ayat 20. Abraham, bapaknya Yesus ini. Kejadian 14:18 ayat 20. Melkisedek Raja Salem yang membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Nah, Abraham aja diberkati loh sama Melkisedek. Diberkatinya kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu setelah diberkati oleh Melkisedek, lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Luar biasa Melkisedek. Daud tunduk kepada peraturan Melkisedek. Abraham tunduk kepada Melkisedek. Lalu kalau Yesus itu Tuhan, kalau Yesus Tuhan yang maha kuasa, kenapa dia tunduk kepada Melkisedek? Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus tunduk kepada manusia yang bernama Melkisedek? Kenapa? Karena Yesus memang bukan Tuhan. Di mana datanya Baal anak bayi OTW 5% bahwa Yesus ini tunduk kepada Melkisedek. Kalau saya katanya ada Yesus tunduk kepada Melkisedek, saya akan mualaf katanya. Wah, bagus. Baca Ibrani 7 dari mulai 11 sampai 17. Di sini di ayat 17 begini. Yesus tunduk kepada Melkisedek. Mau mualaf gimana? Sebab tentang dia, tentang Yesus. Sebab tentang dia atau tentang Yesus yang diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Nah, betul. Daud imam untuk selama-lamanya. Abraham imam untuk selama-lamanya. Yesus juga imam untuk selama-lamanya. Tetapi apa di sini? Menurut peraturan Melkisedek. Gampang kok. Jadi Yesus ini tidak akan bisa jadi rabi, tidak akan menjadi guru, tidak akan bisa menjadi imam kalau tidak mematuhi peraturan Melkisedek. Itu jadi jelas ya.
Tetapi teman-teman, Teman-teman, kalau yang berkuasa sebenarnya bukan Yesus. Yang berkuasa sebenarnya jangan sakit hati Ten ya. Ini data yang kita baca ya. Semua. Ingat Kita ya, data yang kita pakai. saya sudah katakan Jadi bukan kita ngarang-ngarang ya. Melkisedek terus. Jadi di Ibrani 7:17 ini dikatakan tentang Yesus. Dia di perjanjian baru loh. Ibrani ini perjanjian baru. Gini Bang. Dari kejadian, ya dari mulai kejadian, mulai dari Mazmur sampai perjanjian baru, semua harus tunduk kepada Melkisedek. Semua harus tunduk. Yesus sudah. Jadi Yesus ini tidak berkuasa. Jangankan dia berkuasa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, menjadi imam pun, menjadi imam pun, dia harus tunduk kepada Melkisedek. Nah, ini mulai gugup. Data dia. Kamu mulai gugup. Ya, Yang kita bacakan itu ya teman-teman. Jadi di sini dikatakan bahwa sebab tentang dia, ini ya, sebab tentang dia, tentang Yesus yang diberi kesaksian, titik 2. Yesus atau engkau di sini kepada Yesus, Yesus adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Panik tidak, ngerep tidak, ngerep. Ngerepnya itu apa? Ketika orang berbicara, dia ikut bicara, padahal ketika dia berbicara kita diam. Itu ngerep. Jadi teman-teman, jangankan Yesus. Jadi yang gini ya, jadi Melkisedek ini adalah imam yang luar biasa di dalam Bible ini, bahwa Abraham, Daud, Yesus tunduk kepada Melkisedek. Jelas loh ini, data valid. Valid sekali. Abraham itu jadi iya betul. Harus. Ini data valid loh. Hah? Terserah kalian mau tuhankan Melkisedek, mau tuhankan siapa. Itu Iya Pak, tapi pertanyaannya yang penting iman ketika saya tetap data untuk tertulis Yesus. demikian, Itu. ya Pak OTW ya, Enggak repot. Iya, betul, Bang On. sesuatu yang lebih hebat, iya kenapa ya? Kenapa Iya nggak seharusnya yang dikasih lebih aja, Pak, tinggi, yang lebih mulia harus dituhankan loh seharusnya. Iya, Ibrahim di atas, dia di atasnya, di atas Ibrahim, di atas Yesus, Daud. di atas Musa, di atas Daud. Gimana Pak Alos? Ya begitu. Jadi Giliran saya jelaskan ya. Jadi poinnya gini, sebelum Anda jelaskan poinnya, tidak mungkin Yesus ini punya kuasa kalau tidak mengikuti peraturan Melkisedek. Tidak bisa kuasa menjadi imam, tidak berkuasa jadi rabi, tidak berkuasa jadi raja, tidak bisa punya kuasa apapun. Yang memberi kuasa adalah harus menurut peraturan Melkisedek. Demikian. Jadi Melkisedek adalah Tuhannya sebenarnya. Maaf ya, jangan. Jadi kita hanya menyampaikan aja Pak Angon ya, kita hanya menyampaikan aja Pak Angon. Ya kita hanya membacakan aja, silakan. Sangat disayangkan Oke, Pak ini Alos baru kalau luar biasa. ternyata ada data. Saya paling Pak Alos, bangga sedikit saya dengan, mungkin bicara Pak Alos. 5% Pak Alos. OTW. Dan Ntar sedikit dan aja host. Pak. Dan Apa host yang dan saya teman-teman dapat dari semua Pak yang ada OTW dalam tadi, room ini. Pak Alos. Halo Pak Alos, sebentar ya Pak ya. Iya. Ini renungan saja Siap, Pak. siap. Oke, Renungan Pak Alos dan kita semua Iya. ketika ada data-data di kitab yang Anda miliki yang mungkin bisa jadi Anda tidak membaca itu atau abai terhadap kalimat itu. Tetapi kami menemukan ada penjelasan yang begitu sangat akurat. Ada seseorang yang lebih hebat, lebih tinggi. Kan gitu. Lebih di atas segalanya. Bahkan di atas Yesus. Kalau kita menuhankan sesuatu yang rendah, yang lemah, yang dia ada di kuasa orang lain, berarti kita salah dalam bertuhan. Kan gitu. Udah. Yang saya temukan pada banyak saya. orang-orang yang kemudian menuhankan sesuatu yang dianggap Tuhan. Sesuatu yang jelek, sesuatu yang rendah, maka dia tidak lagi menjadikan Tuhan. Ya. Ironisnya ada di kekristenan yang menganggap bahwa YHWH pun bukan lagi Tuhan. Ada Pak dalam kekristenan itu. Mungkin waktunya Pak Elos untuk Itu menurut- merenung lagi, membaca lagi, melihat lagi. Itu ya Pak Ansor ya. Oke. Ya, dia sudah gatel ya. Oke, enggak apa-apa. Sampaikan aja enggak apa-apa. Ya, Iya, giliran saya ya. saya nggak memaksa Pak, Mohon tapi ini tenang data semua, ya. yang Bapak itu harus catat. Coba sekarang saya begini pastikan ke Tidak. Pak Alos. Pak Alos, data yang disampaikan oleh Pak OTW Bapak catat nggak?
Ini berat loh Pak. Hah? Kami menemukan itu dan Bapak tidak menemukan itu. Kami membaca itu, Bapak belum membaca itu. Bang. Saya hormati kepada Bapak begitu Bang. inginnya mengatakan bahwa Bang. Yesus hebat, saya hormatin. Kami menghormati keyakinan, tetapi Bapak belum membaca apa yang dibaca oleh Pak OTW. Ini yang sangat riskan Pak. Mungkin baiknya Bapak membaca lagi, mencatat. Saya pastikan, coba saya pastikan dulu. Pak Alos mencatat nggak? Ini semua bicara gimana, saya mau menjelaskan. Enggak, Anda itu enggak. Iya, saya menanyakan aja. Pak Alos tadi mencatat nggak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mencatatnya, seperti saya ingin Pak Alos. Pak Alos mencatat tidak. Pak Alos, Bapak bukan ingin bicara, bukan yang penting bicara, berarti bicaralah yang penting. Ada data dari pihak Muslim yang menemukan data di mana Yesus rendah dibanding dengan Melkisedek, peraturan Melkisedek. Nah, Bapak tahu nggak itu ada di mana tadi? Dicatatnya oleh Bapak. Bang, Pak Alos mencatatnya itu udah pertanyaan di saya kitab gitu loh Pak. Perjanjian lama, kitab perjanjian lama banyak semua ada tercatat itu. Mazmur ada semua ya. Udah ya. Dicatat dari Pak OTW itu tadi. kitab Pak OTW saya. sebutkan lagi Pak OTW. Ya. Datanya Pak Enggak OTW. perlu dicatat, Coba, saya biar hafal. dicatat. Sudah. Nah, sudah, diam. Sekarang giliran saya dulu ya. Hafal kok dibantah. Iya. Oke, diam dulu supaya enak lah. Kan tadi saya dengan Pak OTW 5%, tapi Pak juga masuk menjelaskan. Dilanjut Bang, Sehingga sudah OTW waktu 5% minoritas. jam. Iya. Enggak apa-apa, kami minoritas juga enggak ada persoalan. Pak Kami tidak Alos, butuh kami mayoritas. ini ya kantor ya. Ya. Data Ya, dari saya- Pak OTW itu saya mau mengatakan- punya data loh Pak. Saya mau mengatakan, Saya agak saya mau keberatan mengatakan kita jawaban bermain Bang Anas ya. asumsi. Bang Anas, supaya Anda tahu dan kalian semua tahu yang mutardin itu sudah paling banyak, tapi mereka diam ya. Saya kasih tahu ini ya. Mutardin. Yang sudah murtad itu paling banyak. Di mana Bang? Yang sudah murtad itu paling banyak ya. Ada nggak Tapi data-data kalian yang tidak itu? paham itu, kalian tidak Nggak paham sadar. soalnya nggak ada data. Ya, ya, karena mereka nonton room ini. Iya, Untuk masalahnya mengedukasi, kalau ya, murtad saya kasih tahu ya. ada datanya ya. Sudah berarti paling saya banyak. paham. Nah, Kalau nggak ada data jadi nggak kalau paham. Bang OTW mengatakan Bang OTW atau kalian semua yang ada di Ansor sini dalam orang room ini lama. mengatakan bahwa Gini loh Pak ya. kami Nih Pak, kami 5% ya. Kami ini orang lama Pak. Itu nggak apa-apa. OTW orang lama. Itu nggak apa-apa. Ansor orang lama. Kami tidak butuh kami Ciluk. mayoritas di sini. Enggak Pak, kalau Bapak Kami bawa tidak data butuh saya kami suka. mayoritas. Pak, Kalau Saya akan mayoritas ngikutin juga, Bapak kalau Bapak pada menjelaskan akhirnya mati datanya tidak gimana. diselamatkan mau buat apa? Ya, Kalau- mati nanti kalau tidak diselamatkan mau buat apa? Hah? Kalau nanti penyiksaan terakhir itu. Bang Alos, izin Jadi aku sudah ya ngomong giliran bentar, saya. boleh nggak, Bang Sudah. Alos? Ya silakan Bang Cilukba, dari tadi diam aja. Aku izin, Bang Alos, Saya aku dari izin tadi ngomong sebentar, Bang Alos ya. Saya dari tadi punya kesempatan untuk bicara sudah tidak lagi. Nggak, aku dikit aja Bang, sedikit aja aku ngomong, boleh ya. Jadi begini, masalah kekuasaan Yesus ini kan hanya ada